Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa shifaa'un fi suduril mu'minin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah kitab dari kitab Tibyanu fi Ulumil Qur'an, penjelasan dari ilmu Al-Qur'an dengan pengarangnya adalah Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama dan dosen di Saudi Arabia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kitabnya ini adalah Faslul Ula Ulumul Quran. Bab pertama tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian Syekh membawakan sebuah subbab, yakni Fadail Quran, keutamaan Al-Quran. Waqad waradat atharu katsira fil fadail Quran, telah terdapat asar-asar yang banyak tentang keutamaan Al-Quran wa ulumihi dan ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Minha, di antaranya ma huwa ma ta'allaqu bi fadl ilmi wa ta'lim. Di antaranya yang berkaitan dengan keutamaan belajar dan mengajarkannya Al-Quran. Wa minha ma huwa ma ta'allaqu bil qiraati wa tartil. Di antaranya juga berkaitan tentang keutamaan membaca dan mentadaburinya. Wa minha ma lahu 'alaqa bi hifzi wa tarji'ihi. Kemudian ada juga yang berkaitan keutamaan tentang menghafal dan memurajaahnya. Kama waradat ayatun adidah fi kitabillahi azza wa jalla, sebagaimana terdapat di beberapa ayat dalam kitab Al-Quranul Karim, yakni kitabullah, tad'ul mu'minin, mengajak orang-orang yang beriman ila tadabburihi, untuk mentadabburinya, wa tatbiq dan mengamalkan dan mempraktikkan ahkamuhu dan mengamalkan hukum-hukumnya, wal istima'i wa insati 'inda tilawatihi, dan mendengar dan diam ketika membacanya. Nadhkuru ba'da hadhil ayat karimah wa haditsus syarifah. Nah, dan insyaallah dalam kitab ini akan disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah, yakni orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka menginfakkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan dalam keadaan terang menerang, dalam keadaan dengan sembunyi dan keadaan terang menerang, dalam keadaan terang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan tijaratan, sebuah perdagangan, lan tabur, tidak akan pernah merugi. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membaca Al-Quran, yakni kitabullah, kemudian dia melaksanakan salat, wa aqamus salat, salat 5 waktu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian dia mengeluarkan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka, sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan nampak oleh orang lain, tijaratan lan tabur, mengharapkan sebuah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan kepada kalian, ya, apabila Al-Quran dibacakan, fastami'ulah, maka engkau dengarkanlah,
Al-Quran tersebut, wa ansitu, dan engkau diam, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapat rahmat. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang dituntut ketika Al-Quran dibacakan, pertama kita dengarkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ini ayat 204. Fastami'u, engkau dengarkan, wa ansitu, dan engkau diam. Adab ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, salisan, yang ketiga, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau dalam hati mereka ada penyakit-penyakit? Am ala qulubin aqfaluha, atau dalam hati-hati mereka ada pembatas, aqfaluha, atau penyakit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya seseorang memiliki hati yang salim, hati yang selamat, maka dia sangat mudah menghafal Al-Quran, dia sangat mudah mentadaburi Al-Quran, dia sangat mudah berinteraksi dengan kitabullah. Adapun hati orang yang sakit, hati orang yang penuh dengan kemaksiatan, hati-hati orang yang penuh dengan kelalaian, maka hal ini sulit bagi mereka untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis hadis yang mulia menjelaskan tentang keutamaan fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Pertama, sebagaimana dikatakan Syekh tadi, yang berkaitan dengan fadail Quran adalah salah satunya ma huwa muta'allaqu bi fadli ta'lim wa min fadli ta'limi wa ta'lim, keutamaan belajar dan mengajarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini fadilah besar. Engkau adalah orang yang terbaik ketika engkau belajar Al-Quran, mentadaburinya, mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari sifatul hurufnya, kemudian engkau berusaha untuk mengamalkannya, kemudian engkau ajarkan ke orang lain. Maka hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah orang yang terbaik, khairukum. Ya, tidak ada kebaikan lagi kecuali orang yang beramal demikian, mengajarkan Al-Quran sebagaimana mereka telah pernah mempelajari Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua, saniyan qala sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang dimuliakan. Subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir membaca Al-Quran, bukan mahir di sini hebat dengan suara bagus, gemulai suaranya, tidak. Tetapi yang mahir maksudnya di sini adalah yang mengerti hukum-hukum tajwidnya, ahkamus sifatul huruf, ya, mengerti tentang hukum-hukum sifatul huruf, kemudian sesuai dengan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam cara membacanya yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama ahlul qiraah. Maka ini yang dimaksud, bukan maksudnya dengan suara bagus, dengan suara mujawab, dengan melantunkan Al-Quran dengan suara indah gemulai, tidak, bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah dengan tertil, sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah diajarkan oleh para ulama. Kemudian sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang dimuliakan. Walladzi yaqra'ul Quran, adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yata'ta'u fihi, mereka memiliki kesulitan dalam membaca Al-Quran, atau ta'sabu qira'atu alaihi la'ili lisanihi, penjelasan ulama ay tas'abu qira'ah alaihi la'i lisani, sulit membacanya dan sulit melafazkannya.
Ya, apa fadilahnya? Orang yang terbata-bata, sulit membaca Al-Quran ketika dia masih ingin membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, wa huwa alaihi syaku lahu ajrani. Dia memiliki kesulitan, kesulitan dengan membaca. Lahu ajrani, baginya mendapat 2 pahala. Apa maksud 2 pahala ini? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika seseorang berhenti dengan amalnya, dia membaca terus sedangkan dia dalam keadaan kesalahan, ini orang di sini para ulama mengatakan mendapat dosa di sisi Allah. Dia membaca Al-Quran, kemudian terjadi kesalahan. Contoh, alhamdulillah dibaca dengan alhamdulillah. Ini khata, ini kesalahan. Kemudian dia tidak mau belajar, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mentahsin, memperbaiki lisannya dalam membaca Al-Quran. Ini adalah sebuah dosa. Kenapa? Di mana letak hadis ini? Wa yata'u fihi, dalam kesulitan dalam membaca Al-Quran dan kepayahan dalam membaca Al-Quran, masih kata Nabi SAW dapat 2 pahala. Apa penjelasannya? Para ulama mengatakan ketika dia mau belajar Al-Quran. Ketika dia mau belajar Al-Quran, ketika terjadi kesalahan, dia mendapat 2 pahala. Adapun orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, dia tidak tahu, mau dinasihati bahwasanya bacaan yang salah, dia mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan makhraj yang sahih, apalagi kita orang Indonesia, akan terjadi kesalahan. Contoh, alhamdulillah kita baca dengan ha dengan aqsul halaq. Ini ya maknanya jauh kan berbeda dengan alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, hadis riwayat rawahu Tirmidzi, salisan qala aidan, yang ketiga kata Nabi SAW, asyrafu ummati, ya, umatku yang paling mulia, hamalatul Quran, dia menghafal Al-Quran, dia membawa Al-Quran, hamalatul Quran, dia membawa Al-Quran. Kata Nabi SAW, umatku yang paling mulia, hamalatul Quran, dia membawa Al-Quran. Artinya di dadanya ada Al-Quran. Ya. Ar-rabi'an, fadilah yang keempat dalam fadail Quran min hadisil syarifah, ya, keutamaan dalam membaca Al-Quran yang keempat, ya, kata Nabi SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kau bacalah Al-Quran, fa innahu, maka kelak nanti datang pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan sebagai syafaat bagi pembacanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, subhanallah. Ya, hadis Nabi juga mengatakan akhir bacaan kita di dunia Al-Quran, sebegitu juga manzil, sebegitu juga posisi kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, syafaat sebagai cahaya bagi kita. Quran nanti datang pada hari kiamat sesuai dengan kabar Nabi SAW ini, sebagai syafaat bagi orang-orang membacanya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ya, para ulama mengatakan, ya, wa yang bagi lidari silu ulumil Quran ayat ta'addaba bi adabil Quran. Hendaklah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, hendaklah mereka memiliki adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Wa yatakhallaq bi akhlaqihi, dia berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Kemudian wa man qara'a wa lam yatadabbar ma'ani fadahajar. Ya, orang siapa membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya, ini adalah sebuah kelalaian, ini adalah sebuah dosa. Yang artinya adalah kita dituntut untuk mentadaburi Al-Quran. Jangan seperti yang dicela Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, Nabi SAW mengatakan, wa qala Rasul, ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku akan mengambil kitab Al-Quran ini mahjura, sebuah permainan, kelalaian, olok-olokkan, dengan suara bagus saja, dengan suara tinggi saja, tapi lupa mentadaburi Al-Quran. Ini adalah sebuah kelalaian, dan ini, ya,
berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dipergunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dipergunakan sebagai nasihat untuk bertakwa kepada Allah, bukan sebagai pameran atau senda gurauan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga nasihat singkat ini bermanfaat dari kitab Tibyanu fi Ulumil Quran, penjelasan dari ilmu-ilmu Quran, karangan Syekh Muhammad Ali Sabuni, seorang syekh yang masyhur di Saudi Arabia, mengajarkan tentang ulumul Quran. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.